Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPM KMT UNY 2020, Mas Suranto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua BEM KMT UNY 2020, Mas Sobrun Jamil. Dan yang kami banggakan, pengurus Ormawa FIK UNY 2020, dan serta yang kami cintai seluruh mahasiswa FIK UNY 2020. Selamat malam, salam olahraga. Jaya. Jaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa bertemu di dalam Zoom secara online ini dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama panitia, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang dengan tulus ikhlas menyempatkan diri hadir dalam rangka uji publik tata tertib pemilu UNY 2020. Bersama-sama kita menyusun, memperkokoh, dan memperkuat keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga apa yang kita rencanakan ke depannya akan diberi kemudahan dan menumbuhkan jiwa sportivitas kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin yang kami muliakan, sebelum memulai secara acara berikutnya, saya akan membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UNY. Ketiga, sambutan Ketua KPU FIK UNY 2020. Keempat, acara inti, yaitu uji publik tata tertib FIK UNY 2020 dalam bentuk persidangan. 5, diskusi tanya jawab, dan 6, penutup. Baiklah, langsung saja kita buka acara kali ini dengan bersama-sama mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, penyanyian lagu Indonesia Raya dan himne UNY. Dimohon kepada audiens untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Tanah airku, tanah tumpahnya.
Terima kasih, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara ketiga, sambutan Ketua KPU FIK UNY 2020. Kepada Kak Tedora, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Ketua DPM FIK UNY tahun 2020, Mas Suranto. Yang saya hormati, Ketua BEM FIK UNY tahun 2020, Mas Sobun Jamil. Yang saya banggakan, teman-teman Ormawa FIK UNY, serta seluruh mahasiswa FIK UNY yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan kasih-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam acara uji publik Pemilwa FIK UNY 2020 yang diselenggarakan oleh teman-teman KPU. Pada tahun ini, saya diberi amanah untuk menjadi Ketua KPU FIK UNY. Sebelumnya saya sangat berterima kasih untuk teman-teman semua yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Saya harap semangat teman-teman untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu kali ini, kalian sebarkan ke teman-teman kalian. Kalian tularkan ke teman-teman kalian sehingga untuk rangkaian acara pemilu ke depannya, pesertanya semakin lebih banyak dan kami dapat menjangkau seluruh mahasiswa. Jadi, pemilwa ini setiap tahunnya kami selenggarakan setiap tahun. Pemilwa ini merupakan pemilihan umum untuk memilih ketua dan wakil ketua BEM, anggota DPM, dan ketua-ketua HIMA. Tahun ini, karena adanya pandemi ini, pemilihan dilaksanakan secara daring. Hal ini sedikit berbeda dengan penyelenggaraan tahun lalu. Kalau tahun lalu memang sudah daring, tetapi kami memiliki TPS-nya, tempat pemungutan suara di kampus. Jadi mahasiswa yang datang dulu, mereka datang ke TPS-nya, terus memilih melalui komputer yang kami sediakan, dan pemilihannya itu melalui website juga. Tetapi tahun ini pemilihannya kita dapat melakukannya di device kita masing-masing seperti HP, komputer. Nah, itu yang membedakan. Jadi teman-teman bisa memilih dari rumah teman masing-masing. Jadi ini murni daring untuk tahun ini. Nah, untuk pemilu sendiri kita sudah memutuskan hari H pencoblosannya itu tanggal 16 Desember. Tetapi sebelum pemilihan itu ada rangkaian-rangkaian acaranya, ada timeline-timelinenya. Salah satunya hari ini ada uji publik, kemudian besok ada sosialisasi. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini, jangan lupa besok juga hadir dan mengajak teman-teman kelasnya untuk gabung juga, agar soalnya pas sosialisasi itu ada banyak yang ingin disampaikan, seperti alur pencoblosannya seperti apa, terus template-nya itu seperti apa, peraturan kampanyenya, debat, seperti itu akan dibahas besok. Jadi teman-teman yang belum paham betul pemilu ini besok bisa hadir ya. Nah, untuk malam ini kita melaksanakan acara uji publik. Acara ini kita menyampaikan tata tertib pemilu, dan kami juga menerima masukan untuk tatip ini dari kalian semua. Jadi untuk teman-teman yang memiliki saran nanti bisa disampaikan. Dan untuk tatipnya, nanti apabila sudah disahkan akan kami share ke semua teman-teman, sehingga teman-teman dapat membaca kembali. Dan di situ juga ada peraturan untuk persyaratan-persyaratan pendaftaran peserta pemilu seperti wakil dan ketua dan wakil BEM, ketua HIMA, anggota DPM. Nah, kalian bisa tuh ikut mendaftar, tetapi tentunya kami akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kalian lolos tidak untuk menjadi calon ketua atau wakil BEM, ketua HIMA,
atau DPM. Kemudian nanti baru akan bisa melaksanakan pemilihan seperti itu. Dan untuk dan teman-teman di sini juga memiliki hak untuk memilih. Jadi yang saya harapkan karena kami tidak mengawasi teman-teman secara langsung, saya harap teman-teman semua benar-benar mempertanggungjawabkan hak pilih kalian. Jangan sampai kalian nanti karena nanti kita kan akan login SSO untuk pemilihan itu. Malah nanti kalian memberikan akun SSO kalian dan PIN kalian ke orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar bertanggung jawab dalam pemilihan ini. Terus saya juga berharap untuk rangkaian pemilu ke depannya, saya mohon bantuan dari teman-teman semua untuk membantu meramaikan pemilu ini dengan cara membantu kami dalam hal sosialisasi melalui media sosial yang teman-teman miliki. Sehingga sosialisasi ini benar-benar terlaksana secara maksimal mungkin dan menyeluruh ke seluruh mahasiswa seperti itu. Jadi di sini yang memiliki kewajiban untuk mengajak mahasiswa melakukan sosialisasi ini bukan hanya tanggung jawab KPU saja, melainkan kita seluruh warga FIK kita memiliki kewajiban untuk menyukseskan pemilu ini karena setiap suara yang kalian berikan itu sangat berpengaruh untuk kemajuan Ormawa FIK kita untuk tahun ke depannya. Mungkin teman-teman di sini juga nanti dapat mengikuti IG dari KPU karena kami sudah mengupload timeline, terus pamflet-pamflet kegiatan, mungkin teman-teman dapat mengikuti IG kami, biar nanti dapat melihat informasi-informasi terbaru. IG kami @FIKUNY, itu KPU FIKUNY. Mungkin itu dari saya. Sebelumnya saya juga mohon maaf apabila nanti dalam rangkaian acara pemilu ini banyak kekurangan-kekurangan, saya mohon maaf. Terus saya juga sangat memohon kerjasama teman-teman semua bekerja sama untuk menyukseskan pemilu ini. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Acara saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Kak Tedora. Acara keempat, acara inti yaitu uji publik tata tertib KPU FIK UNY 2020 dalam bentuk persidangan. Kepada Kak Hipsi kami persilakan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk memimpin uji publik yang dalam berbentuk sidang kali ini, sidang online ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa di screen-nya sudah bisa terlihat Word Sudah. tata tertib? Ya, terima kasih. Baiklah, sebelum dimulai ini sedikit pengantar bagi kita semua, di mana kita uji publik ini masih memberikan saran-saran masukan kepada teman-teman semua, yang khususnya yang dari Ormawa selaku pelaku penggerak dari pengurus di FIK seperti itu. Baik, kalau kita review kembali, sudah kita lakukan pembuatan undang-undang peraturan pemilu ini disahkan dengan Mas Jamil selaku Ketua BEM dan Mas Suranto selaku Ketua DPM. Itu undang-undang, di mana undang-undang ini menjadi pedoman ataupun pegangan dari tatib atau peraturan yang akan kita bahas pada malam ini. Ya, ini semuanya tidak jauh berbeda dari yang
dibuat pada undang-undang, di mana di dalam tatip ini lebih ringkas dan pada poin-poin tertentu ini ada beberapa detail seperti itu yang akan kita bahas. Baiklah, langsung saja ya. Kalau dari timeline sendiri memang kita masih membuka untuk pendaftaran itu 19 November. Tapi karena untuk uji publik dan sosialisasinya belum masuk ke timeline, makanya sekarang lah saatnya kita memberitahu kepada seluruh peserta, seluruh audiens untuk sama-sama paham, sama-sama tahu bahwasanya uji publik pada malam ini kita adakan dan insya Allah disahkan langsung dengan Ketua Bawaslu dan Ketua KPU, dan besok malam langsung kita adakan sosialisasi terkait tata tertib yang kita bahas pada malam ini. Jadi pada malam ini masih kita membuka forum ataupun saran teman-teman semua ya untuk memberi masukan, memberi saran segala macam, itu tidak apa-apa dan disahkan juga pada malam ini kita diskusikan. Tapi pada malam besok sudah sosialisasi itu tidak bisa diganggu buat lagi karena sudah ditandatangani, dalam artian tidak bisa lagi kita merubah di dalamnya seperti itu. Ada saran-saran yang ingin dimasukkan seperti itu. Baiklah, kita langsung mulai ya. Udah lumayan panjang juga ini pengantarnya. Tata tertib pemilihan umum mahasiswa nomor 008-KPU-DPM-DPD-UNY-11-2020. Keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan tata tertib pemilihan umum mahasiswa keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020. Ya, sebelumnya ini ada blok kuning ya, kalau misalnya teman-teman tidak berubah di layarnya, sini ada blok kuning. Ya, maksud blok kuning sendiri di sini adalah ini sama persis yang ada di dalam undang-undang yang sudah sama persis yang sudah disahkan seperti itu. Kalaupun nanti misalnya ada hal-hal yang ingin dirubah di blok kuning ini, itu kalau ingin dirubah itu tidak bisa dibedakan dari undang-undang, dalam artian kalau misalnya berubah itu poinnya tidak boleh bertentangan yang pada pedoman undang-undang seperti itu. Nanti ada beberapa hal yang berbeda dan yang tidak di blok kuning, nah itu masih bisa didiskusikan lagi untuk keputusannya. Oke, sebelum kita mulai pada bab dan pasal ya, kita mau mulainya ini bab per bab atau per pasal. Ini monggo silakan kepada seluruh audiens yang mau usul, silakan langsung dinyalakan suaranya aja, nggak apa-apa. Ya, kita mau mulainya bab per bab atau pasal per pasal ya. Monggo. Izin masuk Mas Hifzi. Ya, silakan. Ya, sedikit masukan pun nih Mas Hifzi. Ini jadi persidangan ya, misalkan kita mengutarakan pendapat, nanti disetujui sama forum gitu. Misalnya itu dirubah di tata tertibnya ya. Halo? Ya. Gitu. Ya Mas, jadi kita masih bisa merubah isinya, cuman kalau yang di blok kuning ini tidak boleh yang berbeda dari yang undang-undang, karena di undang-undang ini sudah tertera yang blok kuning ini kayak gitu. Jadi misalnya ada beberapa yang belum di blok kuning atau tidak di blok kuning itu boleh dirubah, bisa dirubah seperti itu Mas, yang tidak diatur di dalam undang-undangnya seperti itu. Oke, berarti menurutku mending kita langsung bahas aja yang tidak ada di peraturan pemilu. Soalnya kalau yang di peraturan pemilu ya toh itu nggak bisa dirubah. Soalnya dari misal mau merubah ya kita merubah peraturan lagi. Jadi mungkin langsung
Ya, ini sedikit review mungkin nggak apa-apa, sedikit review yang udah di kuning-kuning ini, kemudian tapi fokusnya ke yang belum ada di peraturan begitu. Ya, ini ada usulan dari Mas Suranto, sedikit di luar konteks yang kita bahas ya. Ini Mas Suranto mengusulkan untuk kita tidak membahas yang blok kuning dan langsung fokus membahas yang tidak di blok kuning, dalam artian yang tidak di dalam undang-undang, yang tidak bisa dirubah lagi seperti itu. Itu usulan Mas Suranto. Monggo saya selaku pimpinan sidang menyerahkan kembali keputusan di seluruh audiens. Dipersilakan untuk menjawab ataupun memberi masukannya supaya kita cepat mencapai mufakat. Ya, dipersilakan bagi teman-teman yang ingin menjawab apakah kita sepakat usulan Mas Suranto yaitu kita tidak membahas bab kuning atau kita tetap membahas semuanya dari awal dari bab kuning. Ya, monggo siapa yang mau izin masuk, Mas Putri. Saya setuju sama usulannya Mas Sura. Ya. Terima kasih Mas Jalu atas usulannya. Sebelumnya belum diizinin bicara ya, udah nggak apa-apa lah ya. Terima kasih Mas Jalu. Ini baru satu suara, jadi kita masih membuka untuk usulan lagi. Ya, mana tahu masih ada yang mau menambahkan usulannya atau bertentangan atau mengafirmasi. Ya, baru satu suara. Izin masuk, Mas. Ya, dipersilakan. Usul bacanya pasal per pasal ya, Mas? Ini Mas, kita membahas blok kuningnya dulu sebelum kita masuk ke pasal per pasalnya. Nah, jadi kita ini sesuai dari usulan Mas Suranto, yang blok kuningnya ini perlu nggak kita bahas lagi karena ya memang tidak bisa ditentang lagi gitu, nggak bisa kita buat peraturan yang berubah karena ini sesuai di undang-undang seperti itu. Apakah kita bahas langsung atau tidak kita bahas sesuai usulan Mas Suranto, berarti langsung ke poin yang tidak di blok kuning seperti itu. Itu Mas Dimas ya. Ada tanggapan Mas Dimas? Setuju Mas, dibacakan saja itu. Dibacakan dari awal atau yang tidak di blok kuning ya? Yang blok kuning itu dibacakan saja Mas. Oh ya, dibacakan saja ya. Berarti semuanya tetap dibacakan ya, tetap dibahas. Oke, terima kasih Mas Dimas usulannya. Berarti sudah ada 2 usulan ya ini ya bagi teman-teman sekalian yang belum masih berimbang gitu ya. Monggo teman-teman, apakah masih ada usulan lagi atau yang ingin menanggapi? Masih dibuka. Masih jam 7:30, masih segar-segar. Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, tidak ada, berarti kita masuk ke pengesahannya. Nah, sebelumnya kita tanya dulu, ini kan suaranya ada seimbang nih satu-satu gitu. Jadi kita langsung tanyakan kepada seluruh audiens yang mana suaranya yang lebih banyak seperti itu. Yang usulan yang pertama, apakah pembahasan pembahasan peraturan tatib ini kita bacakan semuanya atau tidak seperti itu. Nanti kita akan dengarkan suara audiens yang paling banyak itu di mana. Nanti yang paling banyak itu yang kita sahkan seperti itu. Oke, langsung saja ya. Untuk usulan pertama, usulan Mas Suranto, yaitu kita tidak membahas blok kuning. Apakah seluruh audiens sepakat? Ya, ada terdengar 3 atau 4 orang ya. Sekali lagi kita tanyakan, apakah usulan pertama Mas Suranto yaitu kita tidak membahas yang berblok kuning, apakah dapat disepakati? Sepakat.
Oke, ada sekitaran 4-5 orang. Lanjut, usulan kedua untuk usulan Mas Dimas, yaitu kita membahas semuanya. Apakah kita tetap membahas yang berblok kuning? Dalam artian kita membahas semuanya, apakah dapat disepakati? Sepakat. Ya, ada 1 orang. Sekali lagi kita tanyakan ya. Apakah usulan yang kedua yang kita tetap membahas yang berblok kuning dapat disepakati? Sepakat. Sepakat. Ada 2 orang ya. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan ini kita tidak membahas yang berblok kuning seperti itu. Baiklah teman-teman, ini nggak ada ketok palunya ya karena sidang online juga ya. Baik, terima kasih. Usulan Mas Suranto kita terima, kita sepakati. Oke, kembali kita akan membahas sistem pembacaan bab per bab atau pasal per pasal. Ya, kita masih di situ. Saya selaku pimpinan sidang menanyakan kembali kepada seluruh audiens yang hadir online pada malam hari ini, apakah adakah yang mau mengusulkan kita bacanya bab per bab atau pasal per pasal? Ya, silakan usulannya. Izin masuk. Ya, silakan. Itu siapa tadi? Mending bab per bab, Mas. Bab per bab ya, kita bahas bab per bab ya. Usulan yang pertama masih kita buka juga untuk usulan yang lainnya. Apakah masih ada yang ingin menambahkan usulan? Ya, masih kita buka forum untuk menambah usulan. Sepertinya tidak ada lagi ya. Oke. Baiklah. Tidak ada lagi, maka kita akan memasuki pengesahan pada usulan yang satu-satunya usulan, yaitu kita bahas bab per bab. Apakah pada usulan yang pertama ini untuk kita membahas bab per bab dapat disepakati? Sepakat. Oke, sudah lumayan banyak orang tadi ya. Maka dari itu untuk pembahasan bab per bab dapat disepakati. Tidak ada palunya di sini. Baiklah, menindaklanjuti dari usulan Mas Suranto tadi ya, kita tidak membahas bab 1 pasal 1, jadi kita langsung skip ya. Itu masih banyak program-program kerja lain. Nah, di sini ada bab 2. Oke, langsung saja pada bab 2. Bab 2, nama, waktu, dan tempat. Pasal 2. Kegiatan ini bernama Pemilihan Umum Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020 yang selanjutnya disingkat Pemilwa FIK UNY 2019. Pasal 3. Pemungutan suara pemilu FIK UNY 2020 dilaksanakan pada hari Rabu 16 Desember 2020. Pasal 4. Pemilu FIK UNY 2020 diselenggarakan di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Ya, seperti itu untuk bab 2. Pada bab 2 tentang nama, waktu, dan tempat, apakah ada yang ingin menanggapi? Izin masuk pimpinan sidang. Ya, itu silakan Mbak Dora. Untuk pasal kedua, mungkin itu ada kesalahan penulisan di Pemilwa FIK UNY 2019 itu seharusnya diganti 2020. Oke, jadi cuma mengganti redaksinya menjadi 2020 ya? Ya, mungkin untuk keseluruhan nantinya apabila ditemukan tahun 2019 bisa langsung diganti saja. Oke. Terima kasih.
Ini tampaknya kesalahan teknis ya, jadi tidak perlu menunggu kesepakatan seluruh audiens yang hadir. Jadi langsung saja saya selaku mungkin 2020. Jadi langsung replace. Oke. Terima kasih usulannya Mbak Dora. Oke, kembali pada bab 2 tentang nama, waktu, dan tempat. Apakah ada yang ingin menanggapi? Izin masuk Mas Sisi, pimpinan sidang. Ya, silakan Mas Suranto. Oh ya, mungkin saya tidak bab 2 ya, jadi untuk keseluruhan aja. Menurut saya ini, mungkin kita tanyakan dulu, ini tatib ini bagian dari surat keputusan KPU bukan? Ya, terima kasih Mas Suranto. Pertanyaannya silakan mungkin dari teman-teman KPU-nya boleh menjawab. Dipersilakan. Baik, izin menjawab. Silakan. Jadi ini itu kan pembahasannya tata tertib. Nah, tata tertib ini nanti akan disepakati kan. Nah, kemudian selanjutnya kami dari KPU akan membuat SK-nya untuk tata tertib ini karena udah disahkan seperti itu. Oh iya, izin masuk ya. Jadi nanti semisal ini sudah disahkan, nanti ada ya tulisan surat keputusan gitu di awal ya. Tadi kan soalnya belum ada gitu. Terus Ya, sama karena ini kan baru tatibnya. Nanti pasti kami kalau ini udah disahkan, kami akan membuatkan SK-nya seperti itu. Oh iya, berarti nanti jadinya SK, bagian dari SK KPU gitu ya. Soalnya begini mungkin gambarannya ya. Dulu kebetulan saya juga panitia KPU, yang mana setiap aturan ataupun perubahan ataupun yang lainnya itu masuk ke dalam SK gitu, surat keputusan KPU gitu. Dan tatib pun bagian dari surat keputusan KPU nomor 1. Jadi misal tatib surat keputusan nomor 1, terus timeline surat keputusan nomor 2 dan sebagainya begitu. Dan juga mungkin saya akan menyoroti terkait nomor surat ya. Untuk nomor surat menurut saya kurang pas karena di sini kedudukannya KPU itu sebagai netral ataupun tidak dibawahi siapapun, langsung dibawahi oleh fakultas begitu. Jadi tidak kalian itu independen. Jadi menurut saya untuk nomor surat ada DPM-nya menurut saya kurang tepat gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Suranto atas masukannya yang merasa itu ya. Ini sudah insya Allah akan dimasukkan ke dalam SK KPU-nya sendiri, dan kemudian untuk nomor surat itu karena ini KPU-nya bersifat netral juga, tidak berat kemanapun ya. Jadi ini ada DPM. Langkah baiknya kata Mas Suranto, DPM-nya itu tidak berada di situ seperti itu. Ya, untuk izin masuk kembali Mas Yifsi. Ya, Tadi kan semisal hal ini atau tatib ini sudah disetujui, maka ini akan berupa surat keputusan KPU begitu. Jadi menurut saya ketika sudah ada surat keputusan KPU, misalkan ini ke-1 ya, tatib surat keputusan KPU ke-1, maka menurut saya nomor surat itu tidak diperlukan gitu. Kan nomornya 1 itu, surat keputusan 1 gitu. Oh iya, berarti di sini Mas Suranto untuk menjelaskan nomor suratnya kalau sudah menjadi SK itu tidak berlaku ya di sini ya. Apalagi itu ada menyoroti DPM juga seperti itu. Jadi itu ya Mas ya. Oke. Dari tim KPU-nya sendiri apakah ada yang ingin ditanggapi dari usulan Mas Suranto? Baik, izin menjawab. Halo. Ya, disilakan, Mbak. Jadi kenapa ini kami pakai DPM itu karena kami kan KPU juga dibentuk oleh DPM. Jadi maka kami menyertakan DPM ini di nomor suratnya. Tapi nanti kalau dirubah, karena kami kan juga sudah membuat proposal, membuat surat undangan, jadi kan nanti kayak nggak urut gitu loh, kayak nggak sesuai gitu loh sama proposal, terus buat surat-surat selanjutnya kayak gitu loh. Mungkin itu.
Oke, terima kasih tanggapannya Mbak Doro selaku perwakilan dari tim KPU. Oke, itu tidak terlalu berpengaruh pada pembahasan kita di bab 2. Kembali kita buka untuk bab 2. Apakah masih ada yang ditanyakan? Izin masuk kembali Mas Suji. Silakan Mas. Kata tadi Mbak Dora sebagai ketua KPU ya, itu udah dari proposal dan sebagainya. Tapi begini Mbak Dora, ini kan KPU sifatnya independen gitu loh. Kami nggak mau nanti ada, ya kita kan alhamdulillah FIK tuh orangnya kritis-kritis gitu. Nggak mau, hanya emang itu tidak pengaruh, itu hanya nomor surat gitu. Tapi itu kan tertulis gitu, tertera begitu. Jadi kami tidak mau DPM dicap sebagai pengatur KPU begitu. Jadi ya untuk menyelesaikan masalah itu bisa aja dimulai dari ini, jadi langsung nomor surat 1 KPU FIK UNY, tidak ada DPM-nya begitu. Bisa saja begitu. Jadi mulai nomor 1 dari ini, dari tatip ini. Oke, itu ada tanggapan dari Mas Suranto. Terima kasih atas tanggapannya Mas Suranto. Yang insya Allah mungkin akan bermanfaat bagi bagi KPU juga, yang benar-benar KPU itu walaupun itu dibentuk sama DPM, cuman DPM itu sudah tidak ada keterlibatan lagi. Terima kasih Mas Suranto. Berarti kita bisa langsung kita bisa lanjutkan pembahasan kita di bab 2. Baik, kita kembali ke bab 2. Apakah masih ada dari audiens yang ingin menanyakan terkait bab 2, menanggapi, bertanya, atau mengusulkan sesuatu? Yang nggak apa-apa, monggo dipersilakan. Sepertinya tidak ada ya. Oke, langsung saja pada bab 2 tidak ada perubahannya, cuma ada perubahan kesalahan teknis. Oke, pada bab 2 sudah tidak ada lagi perubahan, maka kita akan masuk ke pengesahan. Apakah bab 2 tentang nama, waktu, dan tempat dapat disepakati? Lalu sekali lagi kita tanyakan kepada seluruh audiens, apakah bab 2 tentang nama, waktu, dan tempat dapat disepakati? Sepakat. Oke, sepakat ya. Bab 2 tentang nama, waktu, dan tempat disepakati. Stop. Sip. Lanjut ke bab 3. Sistem dan tahapan pemilu. Pasal 5. 1. Anggota DPM KMFIK-UNY dari unsur independen dipilih secara langsung di setiap jurusan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Ayat 2. Anggota DPM KMFIK-UNY dari unsur perwakilan jurusan dipilih secara langsung oleh hima jurusan yang bersangkutan atau ditunjuk oleh rapat pimpinan. Ayat 3. Pasangan ketua umum dan wakil ketua umum BEM KMFIK-UNY dipilih secara langsung dengan menggunakan sistem daring. Ayat 4. Ketua Hima KMFIK-UNY dipilih secara langsung dengan menggunakan sistem daring. Pasal 5. Sosialisasi tata tertib pemilu FIK-UNY 2020 dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU FIK-UNY 2020. Ayat 2. Pendaftaran dan pengumpulan cara administrasi calon peserta pemilu FIK-UNY 2020 dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU FIK-UNY 2020. Ayat 3. Apabila selama waktu yang ditentukan sebagaimana dalam ayat 2, tidak ada peserta yang mendaftar dan daring atau hanya ada satu peserta yang mendaftar, maka akan dilakukan perpanjangan waktu selama 2 kali 24 jam. Pasal 6 ayat 4. Verifikasi calon peserta pemilu FIK-UNY 2020 dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU FIK-UNY 2020. Ayat 5. Pengumuman hasil verifikasi calon peserta pemilu FIK-UNY 2020 dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU FIK-UNY 2020. Ayat 6. Masa banding hasil verifikasi calon peserta pemilu FIK-UNY yang dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU FIK-UNY. 7. Penetapan dan pengambilan nomor urut peserta pemilu FIK-UNY 2020
8. Kampanye. Bagian A, tertulis, lisan, dan di media sosial dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU FIKWNY. Bagian B, debat serta penyampaian visi dan misi peserta pemilu FIKWNY dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU FIKWNY. Ayat 9. Hari tenang dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU FIKWNY 2020. Ayat 10. Pemungutan suara secara daring dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU FIKWNY. Ayat 11. Perhitungan suara secara daring dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU FIKWNY. Ayat 12. Sosialisasi hasil perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU FIKWNY. 13. Masa banding hasil perhitungan suara dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU FIKWNY 2020. Dan ayat 14, penetapan hasil pemilu dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh KPU FIKWNY. Ya, itu terkait bab 3 tentang sistem dan tahapan-tahapan pemilu. Pada bab 3 tentang sistem dan tahapan-tahapan pemilu pasal 5 dan 6, apakah ada yang ingin menanggapi? Masuk Mas Hipsi. Ya, silakan Mas Suranto. Ya, mungkin minta penjelasan saja. Itu yang itu semuanya apakah berbeda dengan peraturan pemilu yang sudah kita sepakati atau adakah yang sama begitu? Karena itu kan tidak ada blok kuningnya. Nah, itu ada Mas Suranto bertanya apakah yang di bab 3 ini tidak ada di undang-undang. Ya, monggo teman-teman yang mungkin bisa menjawab, silakan menjawab. Saya serahkan kembali ke seluruh audiens. Izin menjawab pimpinan sidang. Ya, silakan. Jadi untuk sistem dan tahapan pemilu ini tidak ada di undang-undang. Ini merupakan penjelasan yang lebih rinci dari pasal persyaratan DPM dan seperti itulah. Pokoknya ini yang lebih rinci seperti itu. Ini kayak di undang-undang itu nggak ada seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Nur. Kita kembalikan kepada Mas Suranto. Apakah ada yang ingin ditanggapi lagi, Mas? Oh ya, boleh. Soalnya saya lihat kok pasal 5-nya kayaknya ada di undang peraturan, tapi mungkin saya yang lupa begitu. Ya mungkin yang ini Mas Hipsi, yang perpanjangan 2 kali 24 jam. Kayaknya yang di peraturan berbeda, tidak 2 kali 24 jam apa ya? Perpanjangan pendaftaran. Iya, terima kasih Mas Suranto atas usulannya, atas pertanyaannya ya. Monggo teman-teman yang ingin bertanya, yang bisa menjawab silakan. Ya, sekali lagi diulang ya. Jadi Mas Suranto ini bertanya apakah yang pada pasal 6 ayat 3 itu perpanjangan waktu 2 kali 24 jam itu Mas Suranto bertanya meminta kejelasannya bagaimana. Ya. Silakan dari teman-teman ataupun dari tim KPU boleh menjawab. Izin menjawab pimpinan sidang. Ya, silakan. Jadi
Ya ini tadi memang berbeda dari yang peraturan. Kalau yang di peraturan itu bukan 2 kali 24 jam, tetapi 2 kali perpanjangan dengan batas waktu yang ditentukan oleh KPU, seperti itu. Jadi tidak ada 24 jamnya. Ya, seperti itu Mas Suranto, jawaban dari tim KPU-nya. Oke, saya izin menanggapi ya. Silakan. Menurut saya lebih baik disesuaikan dengan peraturan Mas Yifsi karena itu sangat bertentangan menurut saya. Karena 2 kali perpanjangan dengan 2 kali 24 jam itu sangat berbeda. Jadi mungkin sedikit menjelaskan ya, 2 kali perpanjangan itu misal perpanjangan pertama, entah itu 2 kali 24 jam, entah itu 1 kali 24 jam, itu baru perpanjangan pertama. Kemudian perpanjangan kedua, itu ada lagi begitu. Nah untuk 2 kali 24 jam itu 2 hari berturut-turut. Jadi itu sangat berbeda. Jadi alangkah lebih baiknya disesuaikan aja dengan peraturan gitu. Ya, kalau dari yang pimpinan sidang lihat sendiri, memang di sini tertera 2 kali 24 jam, Mas. Jadi sekali perpanjangan itu 2 hari, ya. Dan untuk perpanjangan selanjutnya, kalau misalnya belum juga terpenuhi, ya itu di perpanjangan terakhir lagi berlaku, yaitu yang keduanya. Itu yang saya lihat di sini, Mas. Cuman kalau dari tim KPU-nya ada penambahan usulan atau penambahan penjelasan, ya dipersilakan dari tim KPU-nya boleh menjawab. Saya setuju dengan usulan Mas Suranto, itu menyesuaikan saja dengan peraturannya. Oke, ini kita menyesuaikan dengan peraturannya ya. Dalam artian di sini yang menjadi permasalahannya di mana kira-kira Mas Suranto kalau misalnya kita mengikuti peraturannya? Apakah yang 24? Ya, mungkin izin masuk ya. Yang di peraturan mungkin menurut saya malah lebih detail gitu. Jadi kalau tidak salah itu semisal yang pertama itu tidak ada yang daftar, dilakukan sekali lagi. Kemudian kalau semisal masih 1 dan sekali lagi itu. Kalau di sini kan hanya perpanjangan 2 kali 24 jam, itu menurut saya lebih detail di peraturan gitu. Dan itu juga bertentangan juga sih. Karena di sini tidak dijelaskan perpanjangan itu 2 kali kesempatan. Kalau di peraturan itu 2 kali kesempatan, bukan 2 kali 24 jam. Tapi di sini tidak dijelaskan 2 kali perpanjangan, hanya 2 kali 24 jam. Jadi sebenarnya maknanya beda gitu loh. Kalau yang di peraturan kan ya 2 kali kesempatan, ada 2 kali kesempatan perpanjangan. Tapi kalau di sini kan kalau kita hanya melihat ini, apabila selama waktu ditentukan tidak ada peserta yang mendaftar atau hanya 1, maka akan dilakukan perpanjangan waktu selama 2 kali 24 jam. Dan di sini tidak ada keterangan dilakukan 2 kali perpanjangan begitu. Jadi bisa saja hanya 1 kali gitu. Padahal peserta masih 1 gitu. Kan bisa saja itu bertentangan dengan peraturan. Oke, berarti Mas Suranto, ini kita ada perubahan redaksi ya Mas ya? Ya. Perubahan redaksinya kira-kira apa Mas selaku pengusul? Dengan peraturan aja sih, mungkin bisa dibuka lagi atau mungkin sesuai dengan peraturan. Ya mungkin usul ya sedikit, mungkin dari PEMSID ataupun dari KPU juga seharusnya memegang peraturan yang ada gitu biar tidak lama juga. Karena ini saling ini hal yang riskan gitu. Misal kalian membuat tatip tapi malah bertentangan dengan peraturan,
buat apa tatip itu dibuat gitu. Kan dasarnya peraturan gitu. Jadi mungkin sedikit usulan kalian KPU ataupun PIMSID lebih baik memegang draft peraturan pemilu. Itu untuk redaksinya sesuai dengan peraturan pemilu aja. Karena saya tidak hafal. Ya, terima kasih Mas Suranto. Silakan Mbak Dora. Mungkin akan saya bacakan saja, terus pimpinan sidang mengetik untuk mengganti seperti itu. Ya, silakan. SMA ataupun di masyarakat di luar sekolah belum pernah ikut organisasi. Apabila tidak terdapat calon anggota DPM. Ini tadi khusus untuk anggota DPM ya? Tidak ada sepertinya Mbak. Oh, ini berarti untuk umum. Jadi keseluruhan itu intinya berarti ini keseluruhan ya, Ci ya. Nah, ini kalau yang di peraturan itu antara DPM, terus BEM, terus sama HIMA itu sama. Jadi, apabila tidak terdapat calon anggota yang mendaftarkan diri sampai batas waktu yang ditentukan, maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran maksimal 2 kali perpanjangan dengan batas waktu yang ditentukan oleh KPU, KM, FIK, UNY. Bisa diulang, Pak? Apabila tidak terdapat calon anggota yang mendaftarkan diri sampai waktu batas yang ditentukan, maka dilakukan perpanjangan masa pendaftaran mempunyai bakat di bidang olahraga sendiri. Nah, sedangkan kalau PSDM maksimal 2 kali perpanjangan dengan batas waktu yang ditentukan oleh KPU, KM, FIK, UNY. Jika setelah masa perpanjangan pendaftaran berakhir, kalau di kampus sendiri tetap tidak ada calon yang mendaftar, maka mekanisme pemilihan anggota Bentar. Sebentar, Ci, sepertinya ada kesalahan. Mungkin nanti itu ditambahkan pasal aja, pimpinan sidang. Jadi kita sertakan yang mengatur DPM, terus mengatur BEM, terus sama yang mengatur HIMA, biar lebih jelas seperti itu. Jadi bukan hanya satu pasal yang untuk 2 kali perpanjangan ini, jadi nanti ada 3 pasal gitu loh. Jadi pasal yang pertama itu nanti untuk yang DPM, yang kedua untuk BEM, yang ketiga untuk HIMA. ya sebelumnya masuk ya. Kalau misalnya dari
Mas dari peraturannya sama semua ya, sama semua. Alangkah baiknya kita masukin aja di sini bahasanya aja yang kita kamuflasekan, yang kita masukkan semuanya gitu. Jadi nggak usah tambah pasal lagi. Contoh nih, contoh. Apabila bla 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 sampai titik, jika setelah masa perpanjangan pendaftaran berakhir tetap tidak ada calon yang mendaftar, maka mekanisme pemilihan anggota pemilihan anggota ini kok anggota ya, sebenarnya bukan anggota saja ya, karena apabila tidak terdapat calon yang mendaftarkan diri gitu, sebaiknya anggotanya ditiadakan. Lanjut ya. Maka mekanisme pemilihan diserahkan kepada ormawa masing-masing seperti itu. Biar merangkup seluruh ormawa yang ikut pemilu kayak gitu. Entah itu dia yang kurang ini BEM ya, udah kita serahkan ke ormawa BEM. Atau ini kurangnya di HIMA, kita serahkan juga ke HIMA. Seperti itu harusnya ya, Mbak ya. Bagaimana, Mbak? Izin masuk Mas Yifji. Kayaknya hal tersebut sudah ada di peraturan gitu. Misal tetap tidak ada yang mendaftar itu tidak seperti itu, tidak kita serahkan, tapi kayaknya kalau tidak salah yang BEM itu melalui mekanisme rapat pleno atau sejenisnya gitu. Jadi sebenarnya tuh di peraturan sudah ada gitu. Monggo bisa dicek-cek lagi aja gitu. Ya, silakan yang ini teman-teman yang punya peraturan mungkin boleh langsung membantu menjawab biar sidangnya bisa lancar dan bisa cepat selesai. Saya usul, izin masuk. Saya usul untuk pasalnya itu pasal 6 ayat 4 itu dihapuskan saja karena di peraturannya sudah membahas itu dan sudah detail. Seperti itu. Jadi yang ini Mbak, yang 4 ini dihapus ya. Ya. Terus yang 3 ini kan yang kita sebenarnya yang 4 ini adalah penggantian 3. Kan yang bermasalah 3 toh. Yang ayat yang ketiga. Bukan yang ayatnya keempat. Yang keempat itu di ayat yang kelima. Jadi yang mau dihapuskan ini yang pasal 3-nya, dalam artian 3 dan 4 ya dihapuskan. Atau langsung dirubah sesuai peraturannya, Mbak? Jadi yang kalau misalnya mau dihapus, ini kan tadi niatnya untuk mengganti yang pasal 3, yang pasal 6 ayat 3 ini. Itu yang akan diganti. Tetapi karena tetap juga tidak berpacu pada undang-undangnya, peraturannya akan dihapus toh, gitu. Dan artian yang akan menggantikan ini juga dihapus gitu. Nah, kalau misalnya dihapus, 3 dan 4 ini dihapus seperti itu. Karena sesuai dari usulan Mas Ranto itu karena di peraturannya sudah ada yang mengatur itu kayak gitu. Berarti ini yang pasal 6 ayat 3 dan 4 ini dihapus ya. Oke, untuk penggantinya sendiri, monggo siapa yang punya sesuai peraturan. Mungkin izin masuk. Mungkin pimpinan sidang bisa membuka file peraturannya sehingga bisa di copy aja, copy paste. Soalnya ini lumayan banyak. Input peraturan kirim no hipsi.
Oke, teman-teman, apakah sudah terlihat di sini screen-nya ini bagian ke-8? Penetapan calon peserta pemilu pasal 22. Sudah terlihat belum? Halo? Sudah terlihat belum? Halo, siapa saja? Itu masih yang tadi. Berarti di ini ya. Bentar ya, kita share lagi. Oke, sudah terlihat ini bagian ke-8? Sudah. Nah, baik, di sini bagian ke-8 ini membahas tentang penetapan calon. Pasal 22 ya. Apabila tidak terdapat calon anggota DPM, di sini DPM. Kemudian di sini ada yang mengatur DPM, ada yang mengatur BM, dan ada yang mengatur HIMA di sini. Dan kalau misalnya kita merujuk pada tatib sebelumnya, di situ kan katanya kalau misalnya belum ada peserta yang mendaftar itu diperpanjang 2 kali 24 jam. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kalau misalnya di BEM, jika masa perpanjangan pendaftaran berakhir dan tetap hanya ada satu pasangan ya yang lolos verifikasi, maka pemilu dilaksanakan dengan lawan kotak kosong. Itu yang BEM. Kemudian kalau yang dalam hal perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana yang masalah 2, mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua BEM KM FIKWNY diserahkan pada sidang istimewa. Ya, diserahkan pada sidang istimewa. Nah, itu yang menjadi yang kita bahas tadi ya, lumayan cukup panjang juga. Nah, jadi tidak diperpanjang 2 kali 24 jam, melainkan mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua BEM KM FIKWNY diserahkan pada sidang istimewa. Seperti itu ya, Mas Suranto dan Mbak Dora selaku tim KPU. Dalam kata lain kita bisa ngambil poin ini ya, biar tidak bertentangan dengan di tatibnya, seperti itu. Oke. Apakah sudah terlihat? Teman-teman, apakah sudah terlihat nih kembali ke tatib? Makasih ya. Oke, di sini berarti membahas BEM. Kalau kita lihat konteksnya, untuk sidang istimewa BEM dan kalau tidak salah untuk pemilihan ketua HIMA, kalau tidak ada juga yang lolos verifikasi pada waktu yang telah habis, itu bentar ya, kita lihat lagi kembali peraturan dari pemilu. Ya, silakan. Mungkin itu ada kesalahan di pasal 5. Mohon maaf tadi saya salah, karena seharusnya karena ada perbedaan di pasal 5 ayat 1 sama 2, sama yang peraturan. Rapat pimpinan. Jadi seharusnya ayat pertama itu anggota DPM KM FIKWNY dari unsur independen dipilih secara langsung di setiap jurusan dengan menggunakan sistem daring.
Dan untuk ayat kedua, seharusnya anggota DPM KM FIK UNY dari unsur perwakilan jurusan dipilih secara langsung oleh hima jurusan yang bersangkutan. Seperti itu. Ya, jadi yang menjadi masalahnya di mana, Mbak? Karena itu bertentangan sama yang undang-undang, peraturan. Oke. Berarti kita buka peraturan lagi ya. Tapi sebelum kita buka peraturan, alangkah baiknya kita menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya terlebih dahulu ya. Itu Mas Suranto pasal 6 di ayat ketiga nih. Di situ kan baru membahas BMKM, di mana untuk peraturan di mana untuk tatip selanjutnya itu tidak ada membahas membahas hima dan BPM-nya. Jadi apakah kita akan menambah poin lagi atau menambah ayat lagi, atau kita tambahkan di ayatnya lagi, Mbak, di ayat 3 ini. Maksud ditambahkan ayatnya. Ditambahkan ayat ya. Oke, sebentar ya semuanya teman-teman. Oke, seperti itu. Oh, sudah, Chan. Nah, seperti itu ya, teman-teman sudah bisa terlihat di mana di pasal 6 ayat 3 itu membahas dalam hal perpanjangan pendaftaran berakhir tetapi tidak ada calon mendaftar, maka mekanisme pemilihan anggota DPM dilakukan melalui delegasi jurusan atau program studi. Kemudian yang selanjutnya itu membahas BEM. Itu kalau di BEM tetap juga yang hanya lolos itu ya tidak mencukupi yang seharusnya, itu diserahkan kepada sidang istimewa. Dan yang terakhir itu kalau misalnya dari ketua hima tidak terdapat calon yang lolos verifikasi, maka ketua hima diserahkan kepada internal masing-masing. Seperti itu untuk pasal 6. Sekiranya ini ya harus sesuai dari pedoman sebelumnya, yaitu peraturan yang telah ada, seperti itu. Oke, seperti itu tatip yang pasal 6. Kita lanjut ke tatip pasal 5. Pasal 5 ini yang 1 dan 2 ya, Mbak ya? Oke. Iya. Terus kamu udah pernah ikut organisasi belum di luar sekolah ataupun di sekolah di masyarakat itu? Udah pernah belum? Untuk anggota DPM KM unsur independen, bentar lagi tak cari di peraturannya. Ini judulnya izin masuk ya, silakan. Yang di peraturan di pasal 9. Salah. Di pasal berapa, Mbak? Di pasal 4.
Pasal 4. Kan kamu jadi diterima di banyak UKM pendidikan, UKM bulu tangkis. Terus ketika kamu diterima di magang ini, apakah kamu bisa memberikan kontribusi maksimal di ini atau bagaimana karena kamu juga udah pernah UKM atau organisasi lain? Oke, seperti itu ya Mbak Dora ya. Sudah bisa kita ulang. Bab 3 Sistem dan Tahapan-tahapan Pemilu Pasal 5 ayat 1 anggota DPM dan FKWNY dari unsur independen dipilih secara langsung dari setiap jurusan dengan menekan sistem daring. Kemudian yang kedua, anggota DPM dan FKWNY dari unsur perwakilan jurusan dipilih secara langsung oleh hima jurusan yang bersangkutan. Untuk pasal 6 sendiri yang berubah adalah pasal 3, 4, dan 5, di mana itu membahas ketidakpenuhan ataupun yang daftar itu tidak sesuai seperti yang diharapkan, maka jalan lainnya bagaimana, yaitu kalau misalnya DPM dilakukan melalui delegasi jurusan atau program studi. Kalau BEM juga tetap tidak bisa, itu diserahkan pada sistem sidang istimewa. Kemudian kalau dari himanya juga tidak terdapat calon yang lolos verifikasi, itu diserahkan kepada internal masing-masing, seperti itu. Oke, jadi ini bab 3 terkait sistem dan tahapan-tahapan pemilu sudah sesuai dari peraturan yang sebelumnya yang sudah ada. Jadi kita sebelum masuk pada sesi pengesahan, apakah bab 3 dapat disepakati teman-teman atau ada yang ingin mengusulkan satu? Ya, sekali lagi ditanyakan kepada seluruh audiens terkait bab 3 tentang sistem dan tahapan-tahapan pemilu, apakah dapat disepakati? Halo, wah ini kayaknya semuanya pada tidur atau pada nugas. Ya, kita tanyakan lagi ya, teman-teman. Bab 3, sistem dan tahapan-tahapan pemilu. Apakah bab 3 tentang sistem dan tahapan-tahapan pemilu dapat disepakati? Sepakat. Sepakat loh. Oke, suara yang sepakat itu lebih banyak daripada suara yang tidak sepakat ya. Oke, dalam artian kita dapat mengesahkan pada bab 3 tentang sistem dan tahapan-tahapan pemilu disepakati. Oke, lanjut. Bab keempat. Oke, bab keempat ini sudah berblok kuning. Bisa kita teruskan kepada tulisan yang tidak di blok kuning. Oke. Wow. Bab 13 tentang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu FKWNY 2020. Pasal 29 ayat 1. Bawaslu dapat menerima laporan pelanggaran pemilu FKWNY pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu FKWNY. 2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat disampaikan oleh A. Mahasiswa FKWNY yang mempunyai hak pilih, B. Peserta pemilu atau tim kampanye, atau C. KPU KM FKWNY. 3. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu dengan paling sedikit memuat A. Nama dan alamat pelapor, B. Pihak terlapor, C. Waktu dan tempat kejadian perkara, dan D. uraian kejadian. 4. Bawaslu wajib menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang diterima. 5. Tindak ini ya, maaf ada kesalahan teknis.
Tindak lanjut laporan pelanggaran peserta pemilu wajib diteruskan kepada KPU, KM, FIK, UNY. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dugaan pelanggaran pemilu FIK, UNY diatur dalam peraturan KPU, KM, FIK, UNY atau Bawaslu, FIK, UNY. Pasal 30. 1. KPU dan Bawaslu, FIK, UNY mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. 2. KPU dan Bawaslu FIK UNY memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 selambat-lambatnya 1 kali 24 jam setelah laporan diterima. 3. Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu FIK UNY 2020. Dan 4. Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada pihak yang berwajib. Pasal 31. 1. Jika ada intimidasi dalam bentuk apapun kepada pemilu FIK UNY 2020, baik KPU maupun Bawaslu FIK UNY 2020, maka KPU dan Bawaslu FIK UNY 2020 berhak menindaklanjuti hal tersebut. 2. Sebagaimana dengan pasal 31 ayat 1, KPU dan Bawaslu FIK UNY 2020 berhak menjatuhkan hukuman kepada peserta pemilu FIK UNY 2020 sesuai dengan kebijakan KPU dan Bawaslu FIK UNY dengan seberat-beratnya hukuman, yakni pengguguran calon peserta atau peserta pemilu FIK UNY 2020 atas rekomendasi Mahkamah Pemilu FIK UNY 2020, yaitu terkait bab 18 tentang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu FIK UNY. Sudah bisa teman-teman baca juga ya. Kita masuk ke sesi tanya buka forum. Silakan teman-teman yang masih melek atau masih fresh, dipersilakan bertanya ataupun mengusulkan sesuatu atau meminta Mas lihat lagi yang pasal nggak apa-apa, kita lihatkan saja, nggak apa-apa. Oke. Apakah pada bab 8 ada yang ingin mengusulkan sesuatu atau bertanya atau menanggapi? Baik, sekali lagi kita tanyakan kepada seluruh peserta yang hadir, audiens yang hadir, yang secara online hadir, apakah pada bab 8 ini adakah yang ingin mengusulkan sesuatu, menanggapi, bertanya? Izin masuk, Ji. Ya, silakan Mas Suranto. Ada kesalahan penulisan kayaknya, Ji. Yang pasal 29 ayat 2 yang B. Pasal 29 ayat 2 yang B. Mungkin peserta yang pemilu. Ini, Mas. Ya. Peserta pemilu mungkin maksudnya. Ya, ini cuman ini saja ya. Oke. Terima kasih Mas Suranto atas koreksinya. Kita up lagi ya terkait bab 18. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu FIK UNY 2020. Apakah ada yang ingin mengusulkan satu? Baik, sepertinya tidak ada ya. Langsung saja kita masuk ke sesi pengesahan. Pada bab 18 tentang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu FIK UNY 2020. Apakah dapat disepakati? Ya, sekali lagi kita tanyakan pada bab 18 penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu FIK UNY 2020. Apakah dapat disepakati? Izin masuk pimpinan sidang. Ya, silakan. Mungkin ini ya, ada apa ya? Minta konsistensinya yang tulisan KPU itu ada yang pakai KM, ada yang enggak. Jadi monggo sesuai peraturan aja, peraturan itu ada KM apa enggak, jadi disesuaikan semuanya. Karena ada yang pakai KM, ada yang enggak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Suranto atas meminta konsistensinya pada tim KPU sendiri. Dipersilakan langsung saja boleh menanggapi ini dari tim KPU-nya, ini apakah kita menggunakan KM atau tidak.
Ya, silakan. Izin masuk pimpinan sidang. Jadi Ya, untuk silakan. penulisannya biar konsisten sama yang peraturan, jadi semuanya diganti KPU, KM, FIK, UNY. Oke, terima kasih Mbak. Ya. Oke, terima kasih Mas Suranto dan Mbak Dora atas koreksinya. Kita kembali tanyakan kepada seluruh audiens yang hadir secara online yang ingin tahu kan. Apakah pada bab 18 ini ada yang ingin diusulkan, ditanyakan, ditanggapi? Baik, sepertinya tidak ada ya. Berarti langsung saja kita langsung saja pada sesi pengesahan. Apakah pada bab 18, 13 ini ya? 18, berapa ini? 13 pimpinan sidang. Pada bab, waduh, maaf ini udah malam soalnya. Selesai kuliah jam 5 cuy. Bab 13 tentang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu APK 2020 dapat disepakati? Sepakat. Sepakat. Oke, suara yang sepakat lebih banyak daripada suara yang tidak sepakat ya. Kita dapat ambil keputusan bahwasanya bab 13 tentang penanganan dan pelanggaran penyelesaian sengketa pemilu APK 2020 dapat disepakati. Cok. Oke, lanjut. Kita lanjut ke bab terakhir, bab 14 tentang penutup. Pasal 32. Bab 14 penutup pasal 32 ayat 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian oleh KPU dan Bawaslu FIK UNY 2020 sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan melalui surat keputusan atau SK. 2. Tata cara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Yogyakarta Rabu 11 November 2020 Ketua KPU KMF KWNY 2020 Mbak Theodora Fatmawati. Ya, pada bab 9 sendiri, apakah ada yang ingin menanggapi, mengusulkan ataupun bertanya? Tidak ada ya? Sudah cukup pimpinan sidang. Siap. Baiklah, pada bab 14 tentang penutup pasal 32 ini, apakah dapat disepakati? Sepakat. Lagi kita tanyakan kepada audiens yang hadir, 31 yang hadir ini, apakah pada bab 14 tentang penutup dapat disepakati? Masuk pimpinan sidang. Sepakat. Ya, silakan Mas Suranto. Oh, tadi suara saya tidak terakses ya? Ya, tidak. Oh ya, ada soalnya. Ini mungkin saya akan menyoroti ini yang bab 9 pasal 32 ayat 2 itu tata cara ya. Kan tadi judulnya di awal tata tertib, mungkin itu lebih tepatnya tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, bukan tata cara. Gitu. Ya, ini ada perubahan dari Mas Suranto, ada usulan perubahan redaksi ya, karena ini tim KPU-nya banyak hilang. Tata cara, ya ini jelas-jelas salah ya, maksudnya tidak perlu kesepakatan dari seluruh audiens karena ini teknis. Oke, bab
Ini bab 9 ini kalau nggak salah ya. Ini 13. Tadi bab 9. Betul nggak itu? Aku kok mulai ragu. Izin masuk pimpinan sidang. Mungkin itu Silakan. mungkin itu tuh yang dimaksud 8, tetapi salah jadinya X gitu loh. Coba kita cek yang di atasnya ya. Oh, 7. Berarti huruf V ya, bukan huruf. Waduh. Mohon maaf guys. Ini 8. Dan ini 9. Sip. Seperti itu. Oke. Pada bab 9 tentang penutup, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Sunyi ya, tidak ada kayaknya ya. Jadi langsung saja kita masuk sesi pengesahan. Apakah pada bab 9 ini tentang penutup pasal 32 dapat disepakati? Dapat. Bisa kita dengar sendiri ya. Kita sepakat tentang bab 9 penutup ini. Dari itu bab penutup, bab 9 tentang penutup disepakati. Tok. Ini ya pokoknya nanti aja. Oke, maka kita sudah sampai ke bab penutup tadi. Maka dari itu tata tertib pemilihan umum mahasiswa keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020 menimbang, mengingat, memutuskan menetapkan tata tertib pemilihan umum mahasiswa keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2020 ditetapkan di Yogyakarta Rabu 11 November 2011 Rabu sekarang ya Allah. Ini ya sesuai dengan yang ditetapkan sekarang ya pemirsa ya. Selasa 17 November 2020 oleh Ketua KPU KM FIK UNY 2020 Theodora Fatma Panggi Ningsi dengan NIM 1802241 049 ditandatangani. Maka dari itu sidang online tentang tata tertib pemilu FIK UNY 2020 ini dapat disahkan. Top. Maka dari itu sidang apa tadi namanya lupa ya Allah. Maka dari itu sidang tata tertib pemilihan umum mahasiswa keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Keluargaan Negeri Jakarta tahun 2020 dapat ditutup. Top. Sudah. Alhamdulillah. Tak save yuk, langsung di save. Pimpinan sidang mungkin itu tadi yang masih di blok kuning bisa di blok putih. Oke. Hal-hal selanjutnya belum diatur, nanti dia diatur di belakang layar, di balik layar. Terima kasih. Saya selaku pimpinan sidang, mohon maaf untuk atas segala yang mungkin terjadi atau ya, segala macam. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Saya selaku pimpinan sidang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kak Ibu selaku pimpinan sidang. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab
Kepada hadirin yang ingin menanya, bisa on mic atau chat di kolom chat. Sepertinya tidak ada. Baik, kita akan acara penutupan. Demikianlah teman-teman perjuangan, acara yang kita selenggarakan hari ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini, sehingga berlangsung dengan lancar. Kami juga memohon kesediaan teman-teman sekalian untuk memaafkan sekiranya kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.